Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ratna Juwita, NIM T20194113. Di sini saya akan menjawab tugas UTS PKN. Yang pertama, siapakah Kiai Haji Ahmad Siddiq? Kiai Haji Ahmad Siddiq merupakan ulama progresif di zamannya. Ia lahir sebagai putra bungsu dari pasangan Kiai Haji Muhammad Siddiq dengan Nyai Maryam. Kiai Ahmad lahir di Talangsari, Jember, Jawa Timur pada 10 Rajab 1344 Hijriah atau 24 Januari 1926. Sejak kecil ia telah mendalami pengetahuan agamanya di dalam pesantren yang diasuh oleh orang tuanya. Hal itu dilakukan sembari belajar di sekolah rakyat Islam di Jember. Kiai Ahmad Siddiq melanjutkan studinya dengan mengaji di Pondok Pesantren Tebu Ireng yang diasuh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Saat mondok itu ia seangkatan dengan Kiai Haji Sulam Samsun, Kiai Haji Munasir Ali, dan Kiai Haji Mausid Muzadi. Ia menikah pada 23 Juni 1947 dengan seorang wanita bernama Solehah yang kemudian meninggal tahun 1955. Kemudian ia menikah kembali dengan Nyai Nihayah. Ia dikaruniai 13 putra-putri, tetapi 2 diantaranya meninggal. Kiai Haji Ahmad Siddiq terpilih sebagai Rois Am PBNU pada Muktamar ke-27 NU di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Hasim Bagus, Korejo, Situbondo, Jawa Timur pada tahun 1984. Ia ditunjuk bersama Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU oleh Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin selaku Ahlul Halli wal Aqdi. Yang kedua, apa kontribusi Kiai Haji Ahmad Siddiq terhadap negara Indonesia? Ketokohan Kiai Haji Ahmad Siddiq tampak sejak menyelesaikan belajar di Pondok Tebu Ireng. Kiai Ahmad Siddiq muda mulai aktif di pergerakan GPI Jember. Karirnya di GPI melejit hingga di kepengurusan tingkat Jawa Timur. Pada pemilu 1955, Kiai Ahmad terpilih sebagai anggota DPR daerah sementara di Jember. Perjuangan Kiai Ahmad dalam mempertahankan kemerdekaan dimulai dengan jabatannya sebagai Badan Eksekutif Pemerintah Jember bersama Al-Latif Pane, P. Siahan, dan Nazaruddin Latif. Pada saat itu Bupati dijabat oleh Sudarman, Patihnya R. Soenarto, dan Noto Hadinegoro sebagai Sekretaris Bupati. Pada tahun 1947 Kiai Haji Ahmad turut berjuang bersama pasukan Mujahidin. Saat itu Belanda meluncurkan agresi militer yang pertama, namun merasa kesulitan membasmi PPPR karena anggotanya adalah para kiai. Agresi militer pertama kemudian menimbulkan kecaman internasional terhadap Belanda sehingga muncullah Perjanjian Reville. Perjanjian Reville tersebut memutuskan 1. Mengakui daerah-daerah berdasar Perjanjian Linggarjati. 2. Ditambah daerah-daerah yang diduduki Belanda lewat agresi harus diakui Indonesia. Sebagai konsekuensi Perjanjian Reville, maka pejuang-pejuang di daerah kantong termasuk Jember harus hijrah. Para pejuang dari Jember kebanyakan mengungsi ke Tulungagung. Di sanalah Kiai Ahmad mempersiapkan pelarian bagi para pejuang mengungsi tersebut. Pengabdiannya di pemerintah diawali dengan Kepala KUA Situbondo. Saat itu Departemen Agama dikuasai oleh tokoh-tokoh NU. Menteri agamanya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Karirnya di pemerintahan melesat cepat dalam waktu singkat. Kiai Ahmad Siddiq menjabat sebagai Kakanwil Departemen Agama di Jawa Timur. Di NU sendiri, karir Kiai Ahmad bermula di Jember. Tak beberapa lama Kiai Ahmad aktif kepengurusan tingkat wilayah Jawa Timur sehingga di NU saat itu ada 2 Bani Siddiq, yaitu Kiai Ahmad dan Kiai Abdullah. Bahkan pada konferensi NU wilayah berikutnya, pasangan kakak beradik tersebut dikesankan saling bersaing dan selanjutnya terpilih Kiai Ahmad Siddiq menjadi ketua wilayah NU Jawa Timur. Tapi Kiai Ahmad merasa tidak puas dengan kiprahnya selama ini. Panggilan suci untuk mengasuh pesantren lisan Kiai Siddiq. Menurut kedua Siddiq tersebut menentukan bagi tugas. Keputusannya adalah Kiai Abdullah Siddiq lebih menekuni pengabdian di NU Jawa Timur, sedangkan Kiai Ahmad Siddiq memilih mengabdi di pondok pesantrennya. Yang ketiga, apa saja pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq? Salah satunya pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq tentang ideologi Pancasila sesuai dengan Islam.
Pada tahun 1980-an, persoalan muncul tentang kesalahpahaman dengan menafsirkan Pancasila atau disebut dengan disinterpretasi tentang keberadaan Pancasila sebagai asas tindakan berpikir dan bertindak dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengutip buku NU, karya Mujamil Komar, PDI saat masyarakat Islam merasa curiga terhadap rencana pemerintah Orde Baru yang menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal bagi organisasi sosial dan politik. Kiai Haji Ahmad Siddiq begitu giat dalam meluruskan dan memperjuangkan penerimaan keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Masih pada karya Mujamil Komar yang mengutip argumen Kiai Haji Ahmad Siddiq menggambarkan hubungan Pancasila dan agama dapat sejalan. Keduanya tidak saling bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan karena terbukti di dalam butir-butir Pancasila atau masyarakat yang sudah menerapkan Pancasila dengan baik, maka agama juga dapat diamalkan dengan baik pula. Begitu pula sebaliknya, jika umat yang menerapkan beragama yang baik juga menerapkan punggung ideologi Pancasila. Setelah para ulama beristihad melakukan penggodokan implikasi Pancasila secara signifikan, dihasilkan bahwa dalam butir Pancasila tidak ditemukan sila yang bertentangan Al-Quran dan Hadis. Selain itu, melihat keberagaman Indonesia yang beraneka ragam, ternyata Pancasila dapat alat pemersatu seluruh masyarakat Indonesia. Keberadaan Pancasila akan mampu menjadi payung sosial untuk warga Indonesia. Kiai Haji Ahmad Siddiq juga memberikan gambaran logis tentang ideologi Pancasila dan Islam. Pada dasarnya Pancasila adalah ideologi dan Pancasila adalah ideologi dan Islam adalah agama. Ideologi dan agama tidak bisa diartikan dengan sama. Ideologi itu diartikan sebagai cita-cita, strategi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ideologi dapat mempengaruhi pemikiran manusia, tapi tetap sebagus apapun ideologi, dia adalah hasil dari buah pikir manusia dan tidak mampu menyamakan derajat agama. Sedangkan agama Islam adalah bukan dari hasil pemikiran manusia. Islam merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ideologi tidak boleh disetarakan dengan Islam. Namun Islam dapat membentuk buat pikir manusia menjadi ideologi yang baik dan tidak bertentangan dengan Islam. Maka argumen yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq mampu memberikan implikasi yang begitu signifikan bagi generasi NU dan warga Indonesia, dan para kiai atau ulama NU akhirnya tidak ragu untuk menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.